the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good afternoon, Mr. Ali. Good afternoon, Mas Boy. Where have you been, Mr. Ali? I have been to YPAC. Tahu YPAC? I don't know, Mr. Ali. What is this? Yayasan Penderita Anak Cacat. Oke, Mister. Tahu saya di sana ngapain? Ngapain, Bali? Iya, saya di sana juga jadi guru selingan. Jadi amal saya itu ngajar tapi free ya, gak dibayar, tapi aku suka banget ya kan. Di sana saya ngajar dongeng. Oh, mendongeng anak-anak di sana ya, Bali ya. Dongeng sama anak-anak YPAC, dan saya dongeng dengan hati, dan mereka antusias mendengarkan dongeng saya. Kalau sudah selesai mendongeng itu mesti ayo kak, lagi kak gitu. Oke, Iya, Mister. jadi saya terkenang sekali. Hari ini karena Ramadan, jadi saya dongengnya judulnya Ditelan Ikan Paus. Ditelan Oke. Ikan Paus. Mas Boy tahu nggak cerita itu? Nggak tahu itu, Itu kan Bali. diambil dari Al-Quran. Oh, seorang KS As-Syafaat 139 148. Oke, Bali. Iya, jadi ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ya, Bali, yang ditelan Telan ikan paus itu ya, Bali ya. Mas Boy pernah ditelan ikan paus? Nggak pernah, Bali. Kalau ditelan ya saya nggak di sini sekarang, Bali. Oke, tapi Nabi Yunus ditelan ikan paus, tapi beliau masih hidup waktu itu pada zamannya ya. Oke, saya cerita aja ya, langsung aja ya. Oke, Mr. Ali. Oke, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang ada di sini, kakak mau cerita lagi tentang ditelan ikan paus. Siapa yang ditelan, adik-adik? Tahu? Nggak tahu. Nabi Yunus. Ya. Oke, Nabi Mr. Yunus Ali. terus berjalan tak tentu arah meninggalkan kota Ninawa. Kotanya namanya Ninawa. Beliau terus berjalan hingga tanpa disadarinya, beliau tiba di sebuah pantai. Di sana beliau melihat orang-orang tergesa-gesa akan menaiki sebuah kapal. Nabi Yunus pun segera bergabung naik ke atas kapal bersama mereka. Kapal tersebut segera melepaskan jangkarnya dan meluncur ke tengah lautan. Keadaan lautan yang sedang tenang tiba-tiba berubah. Angin kencang, hujan deras, dan seperti puting beliung ya, bertiup mengombang-ambingkan kapal yang dinaiki orang-orang bersama Nabi Yunus. Gelombang laut terus meninggi. Seluruh penumpang menjadi panik. Nahkoda kapal berusaha mengemudikan kapalnya dengan seksama, dengan baik. Namun keadaan sudah tidak terkendalikan lagi. Bahaya maut mengancam seluruh isi kapal, termasuk Nabi Yunus. Mau saya lanjutkan ya, adik-adik? Oke, Ya, Kakak. Siap dengerin ya, siap dengerin ya. Siap. Oke. Nahkoda dan para penumpang berusaha mencari jalan keluar, menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya mereka membuat keputusan, make decision bahasa Inggrisnya. Mereka harus menurunkan salah seorang penumpang agar beban kapal tidak terlalu berat. Padahal itu alasan lo gak masuk akal. Cuma satu penumpang yang diturunkan. Tapi itulah cerita. Mereka lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus diturunkan di tengah lautan. Oh, jadi diundi ya. Kalau diundi adil. Tapi kalau tiba-tiba diambil ya nggak adil ya. Oke. Pada undian pertama keluarlah nama Nabi kita, yaitu Nabi Yunus. Mereka sangat berat untuk menurunkan Nabi Yunus karena beliau adalah seorang nabi yang berbudi pekerti luhur dan lemah lembut orangnya.
Terus undian selanjutnya yang kedua diundi lagi, ternyata yang keluar Nabi Yunus lagi. Mereka kembali tidak rela apabila Nabi Yunus harus turun ke tengah lautan. Mereka sepakat untuk melakukan undian sekali lagi. Nabi Yunus harus turun ke tengah lautan. Mereka sepakat melakukan undian sekali lagi bila nama Nabi Yunus yang kembali keluar, mau tidak mau beliau harus melompat ke tengah lautan. Undian ketiga pun dilakukan. Ternyata Nabi Yunus kembali keluar dalam undian itu. Nabi Yunus sadar bahwa beliau telah melakukan dosa karena meninggalkan Ninawa sebelum memperoleh izin dari Allah. Beliau juga tahu bahwa hasil keputusan undian tersebut merupakan penebusan dosa yang harus beliau lakukan. Tanpa ragu Nabi Yunus melompat ke tengah lautan. Cuaca pun semakin buruk, perlahan-lahan berubah menjadi angin yang kencang yang semula mengombang-ambing kapal dan akhirnya setelah Nabi Yunus meloncat, airnya tenang, gelombangnya tenang, anginnya juga tidak kencang lagi. Tiba-tiba Allah mengirimkan seekor ikan paus yang besar sekali untuk menelan tubuh beliau. Siapa yang ditelan, adik-adik? Nabi Yunus. Nabi Yunus, ya. Di dalam tubuh paus tersebut beliau berdoa, memohon ampun kepada Allah, Maha Suci Allah. Hamba mohon ampunilah dosa ini ya Allah. Ampunilah dosa saya ya Allah. Allah pun mengampuni dosa Nabi Yunus. Paus membawa Nabi Yunus ke daratan, tubuh beliau dimuntahkan ke pantai. Jadi tubuhnya dimuntahkan ke pantai. Beliau terlempar dari mulut paus dalam keadaan kurus dan lemah. Namun Allah menumbuhkan pohon labu bagi Nabi Yunus. Beliau bisa beristirahat sambil memakan buah labu yang biasa kita ini bikin sayur ya. Oke. Buah labu itu bisa dimakan langsung. Hingga tubuhnya Nabi Yunus setelah makan buah labu kembali pulih seperti sedia kala. Merasa sehat dan kuat, Allah memerintahkan Nabi Yunus kembali ke Ninawa untuk membimbing kaumnya yang ada di sana. Ketika tiba di sana, Nabi Yunus amat kaget melihat tidak ada satupun patung berhala. Yang dulu waktu ditinggalkan banyak sekali patung berhala yang disembah para orang-orang yang di kota Ninawa. Orang-orang yang dulu menentang sekarang menyambutnya dengan ramah. Penduduk Ninawa pun menjadi penduduk yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekelumit cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan paus dan ternyata membawa manfaat besar karena Allah menurunkan pertolongannya untuk dimakan sama ikan paus. Ternyata dimakan sendiri, Nabi Yunus tidak meninggal, malah dikirim kembali ke daratan di kota Ninawa. Jadi Ninawa kembali lagi berseri-seri karena Nabi Yunus datang ke sana dan Islam mulai kembali pulih. Banyak yang meninggalkan menyembah berhala dan semua pada bersolawat. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Semoga cerita inspiratif tentang Nabi Yunus ini membawa manfaat bagi kita semua. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.